Tahu-tahu ada satu muncul terkenal juga, go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Ada profesor doktor dari Malaysia, Al-Mahdali bangsanya, Profesor Aqil Al-Mahdali, profesor doktor, orang alim. Kata dia, orang yang membaca nasab balawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin, kata dia, mestinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Kalau misalnya merasa punya dalil, kapan waktunya kita berdiskusi, atau siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai perkataan dari Hanif Al-Athos, yaitu menantu dari Bapak Rizik Syihab. Jadi semakin yakin, semakin nyata bahwasanya mereka itu bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai penjelasan dari Hanif Al-Athos di depan jamaahnya, Hanif Al-Athos ini menjelaskan dengan amarah, dengan emosi, naik darah, marah-marah gitu ya teman-teman, ketika menjelaskan bahwasanya nasabnya itu ada yang membatalkan, yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah di sini teman-teman ya, Hanif Al-Athos ini menjelaskan dengan tidak ilmiah sama sekali, dan itu sudah dibantah oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang menunjukkan dan semakin yakin bahwasanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sangat ilmiah sekali, dan tidak ada satupun dari pihak Ba'alawi yang bisa membantah yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Tapi Hanif Al-Athos ini marah-marah dan menuduh tesisnya Kiai Imad itu bukan tesis tapi clipping. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Teori-teorinya nih dikutip sama almarhum Ibnu Sarman. Tahu almarhum Ibnu Sarman? Nah udah dah, nggak usah panjang lebar dah. Ini majelis mulia, saya nggak mau memperkeruh majelis mulia ini dengan penyebutan yang kurang-kurang enak, saudara. Teori-teorinya dikutip secara sepotong-sepotong untuk memperkuat tesisnya dia, tesis. Padahal bukan tesis, clipping, saudara. Comot sono, comot sini jadi satu, itu namanya clipping. Kalau tesis itu diuji secara akademik, metodologinya diuji, kritik sumber diuji, sumber-sumber itu tesis baru. Kalau itu bukan tesis, itu dusta. Kalau nyebut tesis itu bohong. Lugatan wastilahan bohong. Secara bahasa, secara etimologi yang namanya tesis itu di KBBI bisa dilihat, itu berkaitan dengan pendidikan akademik. Secara istilah terminologi juga begitu. Nah, dia ngutip nih pendapat-pendapat nih Ibrahim bin Mansur tentang apa namanya teori-teori nasab. Dia pakai secara sepotong untuk nyerang nasab Balawi, dijadikan dasar teorinya dia. Ternyata Ibrahim bin Mansurnya sendiri mengatakan Balawi sahihun nasab, nggak ada keraguan sama sekali. Jadi kaidahnya dikutip, isbatnya dibuang. Akhirnya kemarin Gus Rumel Abbas datang nemuin Ibrahim bin Mansur masih hidup orangnya, mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Ditemuin, diwawancarain, ini gimana Syekh? Ada orang batalin nasab Balawi pakai kitab antum, dipakai teorinya. Apa katanya? Orang yang ngebatalin nasab Balawi dengan model cara seperti itu karena nggak ada kitab abad keempat, nggak nyebutin, berarti nggak nyambung. Itu yang seperti itu pembatalan yang didasari karena kebodohan atas ilmu nasab, bahkan dikatakan jahil murokab, bodoh kuadrat, saudara. Itu yang ngomong begitu ulama yang dikutip sama bin Sarman. Terus lu mau apa lagi? Jelas atau tidak? Saya ada yang menarik. Dulu alhamdulillah ulama kita nih bangga sama ulama-ulama Nusantara. Begitu banyak ulama-ulama Nusantara yang go internasional dengan kealimannya. Dulu ada Syekh Nawawi Al-Bantani, Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz di zamannya. Ngakuin juga Ba'alawi di kitabnya yang namanya Syarah Uqudul Lujan. Habib itu Sayyid, Sayyid itu Habib, itu panggilan buat dzurriyyat Nabi. Itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya luar biasa. Di bidang tafsir ada Murah Labid. Di bidang fikih ada Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, ada Nihayatuz Zain, Bisyarhi Qurratil Ain, itu sepadan sama Fathul Mu'in. Di bidang apa? Wah, Syekh Nawawi Al-Bantani hadits wala haraj, luar biasa, kebanggaan ulama Nusantara. Alhamdulillah. Ada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, musnidud dunia, ulama-ulama dunia yang datang ke Hijaz ngambil dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, kebanggaan Nusantara. Ada nama Syekh Mahfud At-Turmusi, pengarang Hasyiah Turmusi. Hasyiah Turmusi ini Hasyiah ala Minhajul Qawim, Syarah Muqaddimah Hadramiyah. Di antara kitab fikih bab ibadat yang paling besar yang saya lihat Hasyiah Turmusi, saudara. Ini bukan kitab fikih Muqarron ya, kalau Muqarron lain cerita, perbandingan mazhab. Ini enggak mazhab Syafi'i, cuma bahas bab ibadah doang, menghasyiahkan Muqaddimah Hadramiyah sampai berjilid-jilid bab ibadahnya. Karangan karya ulama Nusantara, dahsyat atau tidak? Di Bogor kita punya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, yang syair-syairnya diakui oleh Timur Tengah, mendunia ilmunya, saudara, diakui keulamaannya.
Kita punya Kiai Haji Maimun Zubair yang karya-karyanya luar biasa, dihormati oleh dunia. Kiai Haji Maimun Zubair, kita bangga. Ulama-ulama Nusantara diakui keilmuannya, dan sampai saat ini masih banyak ulama Nusantara yang diakui keilmuannya di dunia. Di Bogor sekarang ada Kiai Haji Asep Abdul Qadir Jailani. Itu kitab-kitab beliau di sini di MS. Jadi kepala pendidikan, kitab-kitab beliau dicetaknya di Qatar, dijualinnya di Mesir, bahkan di Tarim itu hasyiah beliau Ghayatul Usul. Beberapa masyayikh ngajar Ghayatul Usul pakai kitab beliau. Ngajar mantek beliau punya hasyiah Natijatul Muhtam ala Idhahul Mubham. Beberapa masyayikh ngajar mantek pakai hasyiah beliau. Luar biasa, kebanggaan, bangga atau tidak? Tahu-tahu ada satu muncul terkenal juga, go internasional juga, cuman go internasional dengan kebahlulannya. Lah ini bukan saya yang ngomong, ini bukan saya yang ngomong. Go internasional dengan kebahlulannya, kebodohan ini omongan ulama. Ini gara-gara ini muncul nih pembatalan nasab Balawi yang nabrak pendapatnya para ulama, nabrak ulama dari dulu. Nanti akan saya jelaskan habis ini. Itu sampai memancing komentar ulama internasional. Wah, komentar ulama internasional nggak main-main, langsung bahasanya bodoh. Ada profesor doktor dari Malaysia, Al-Mahdali bangsanya, Profesor Aqil Al-Mahdali, profesor doktor, orang alim, sepuh, nulis tentang masalah ini. Kata dia, apa ini orang yang ngebatalan nasab Balawi? Kata dia, ini Al-Mahdali, bukan Balawi beliau, Al-Mahdali. Kata dia, orang yang ngebatalan nasab Balawi di Indonesia yang rame-rame ada yudha fi shaffil majanin. Kata dia, musinya ditaruh di barisannya orang-orang gendeng, orang edar. Go internasional nggak? Wah, hebat go internasional. Satu lagi kemarin, Mufti Mesir, Grand Mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah. Grand Mufti Mesir kemarin rame. Ada orang Indonesia nanya, mungkin karena di Indonesia lagi ribut di medsos. Sebenarnya ributnya di medsos, di dunia nyata sih alhamdulillah. Betul atau tidak? Di medsos saja ributnya. Ada yang nanya ke Grand Mufti Mesir, Syekh, ma ra'yukum fi nasabi Ba'alawi? Bagaimana menurut antum tentang nasabnya Ba'alawi? Apa kata Syekh Ali Jum'ah? Kata beliau, ini Grand Mufti Mesir mengatakan, nasab Ba'alawi thabitun indana bil ijma'. Menurut kami nasabnya sah secara ijma', kata Grand Mufti Mesir nih. Mana kalimat Mbah Hasim yang mengisbat Ba'alawi? Tidak ada. Itu lapat sayyid di dalam Qanun Asasi. Lapat sayyid itu al-kalimatul lati la yuqsadu bihal isbatu laisat isbatan. Itu kaidah di dalam ilmu nasab. Baca kitab Rasail fi ilmil ansab, baca kitab Muqaddimah fi ilmi nasab, bahwa kalimat yang tidak ditujukan untuk mengisbat laisat isbatan, dia bukan isbat. Li'annal isbata yahtaju ila dalilin kama anna nafya yahtaju ila dalilin. Isbat itu membutuhkan dalil, seperti menafikan juga butuh pada dalil. Saya menafikan, ada dalilnya, banyak ratusan dalil kalau diurut. Sekarang Ba'alawi ini mengatakan dirinya cucu Nabi, itu yahtaju ila dalil. Sekarang mana dalilnya? Ini dalilnya, ini yang meruntuhkan. Ini lagi dalilnya, ini yang meruntuhkan. Ini lagi, wis dasar kamu mah hasud, iri, dengki. Ya susah kalau udah begitu. Ayo silakan, ada dalil, kita punya apa namanya daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ud dalilnya. Ini dalil ini ada daf'ul dalilnya. Makanya kita kirimi surat pada Rabit Alawiyah, sampai sekarang nggak mau. Kata saya sama manajemen Bang Haji Roma Irama, nanti Rabit Alawiyah diundang, langsung diundang pakai kertas. Saya mah diundang manajemen Bang Haji Roma Irama hanya SMS. Siap. Tapi Rabit Alawiyah dikirimi surat dan sudah tidak mau diundang sama Bang Haji Roma Irama. Nggak mau dia. Saya sudah datang ke Pasuruan, diundang oleh Kiai Ali Badri, katanya mau dipertemukan sama Topik Segap untuk bicara nasab. Saya datang ke Pasuruan ke rumahnya Kiai Ali Badri, nggak mau tuh Topik Segap. Tapi framing makan beda. Wih, nggak mau datang ke Banten, ya di Bantennya karena saya sudah tahu SMS-nya Topik Segap atau dari perwakilannya yang mengatakan kami Rabit Alawiyah tidak akan datang dan tidak akan mengirimkan wakil. Ya sudah, kalau tidak mau datang, tidak ngirimin wakil atas nama Rabita, buat apa saya debat dengan orang itu? Tapi tadinya mah karena kiai ini penganten, kata panitianya, kalau nggak ada kiai gimana? Ada keinginan saya untuk datang, kasihan kan orang udah modal-modal itu. Akhirnya banyak yang SMS, banyak yang kirim surat, jangan datang. Ini hasil istikharah Jawa Timur, kata Said Zulfikar, tidak boleh datang. Akhirnya saya tidak datang. Framing, al-kaburi, pangeran maweruh, yang kabur siapa? Ya kalau misalnya ada tuh yang berteriak-teriak kemarin Muhdor Tanggul, saya sudah tantang. Kalau misalnya merasa punya dalil,
Kapan waktunya kita berdiskusi? Atau siapa saja? Rizik Syihab, kalau merasa punya dalil, silakan tentukan waktunya kapan kita berdalil, kapan kita berdiskusi. Hari Bahar Smith mau mancing cuma bikin kitab judulnya aja salah. Judulnya aja udah salah menurut ilmu nahwu, ya bagaimana isinya? Jangan-jangan nanti bacanya dari kiri ke kanan, seret. Saya kalah pasti kalau kitabnya dari kiri ke kanan itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi semakin yakin ya bahwasanya mereka ini memang yaitu membohongi kaum muslimin sudah ratusan tahun, bahwasanya mereka ini katanya mengaku sebagai cucu Nabi, tapi dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, mereka ini semakin terpojok, kelabakan teman-teman ya. Untuk menghadapi satu Kiai Imad ini sudah seperti itu teman-teman. Nanya sana, nanya sini. Jadi tidak memiliki hujah, cari dalil-dalilnya. Ada dalilnya, diruntuhkan kembali. Ada hujahnya, diruntuhkan kembali. Ya karena tidak bersambung kepada Rasulullah SAW, teman-teman. Nah maka dari itu ya ini saya sering ulang-ulang. Jangan mudah dibohongi oleh mereka ini yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi SAW. Dari karakternya saja, akhlaknya saja, itu sudah mencerminkan mereka itu bukan cucu Rasulullah. Malu-maluin ya teman-teman. Bayangkan seperti Bahar bin Smith, Allahu Akbar ya. Katanya cucu Nabi, tapi lihat kehidupannya seperti apa di media sosial. Ketika berceramah, ketika berkata-kata, tidak mencerminkan sebagai cucu Nabi SAW. Apalagi ya teman-teman yang katanya bersambung kepada Sayyidina Husain. Dari mana teman-teman ya? Nasabnya itu hanya mentok kepada Ubaidillah. Jadi hanya mentok ke situ teman-teman. Ada lagi, kalau ada Habib gila, itu bukan gila, itu wali majdub. Ini dari mana? Jadi mereka itu tidak mau dilihat rendah gitu teman-teman ya. Gila saja itu menjadi wali loh. Dari kelompok mereka. Ini ajaran dari mana teman-teman? Ya, gak ada ajaran Islam itu semacam itu. Nah seperti Harif Al-Atos ini teman-teman ya, yang ngotot, marah-marah, ingin diakui sebagai cucu Nabi, sana sini, kampanye, Kiai Imad Al-Kaburi. Padahal mereka saja ya seperti Bapak Rizik Syihab ini juga tidak berani berdebat dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi bukan itu saja, banyak sekali ya teman-teman yang mereka sebarkan seperti dongeng-dongeng khurafat, ceramah-ceramah yang bersumber dari mimpi, dalil-dalil dari mimpi, lalu kemudian ada yang mengaku bisa bertemu dengan Rasul secara sadar. Pokoknya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang mereka sampaikan di tengah-tengah muslimin, bahwasanya mereka ini kelompoknya itu banyak yang menjadi wali lah. Ada yang wali majdub, ada yang wali kutub. Luar biasa ngibulnya teman-teman. Jadi kebanyakan ya teman-teman, kebanyakan yang terpengaruh ini adalah dari kelompok NU. Kebanyakan. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani ini, banyak warga NU yang sudah mulai cerdas, mulai faham tentang kebohongan mereka ini. Nah oke teman-teman, itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.